masuk. Oh iya, Iya, silakan masuk Mbak. Mari Mbak masuk. Iya. Mari Mbak duduk di sini. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Sebentar ya, sambil kami minum dulu. Iya, Bu. Mari diminum Mbak. Oh iya, terima kasih. Iya, panas ya di luar. Iya, minum ya, Bu. Iya, boleh minum. Di sini ya, Bu. Iya. Oh, ini Mbak Almaida yang kemarin isi formulir ya? Iya, betul saya, Bu. Oh, benar. Mbak lebih suka dipanggil Alma apa Almaida? Mbak Alma aja. Oh, Mbak Alma. Baik, Mbak Alma. Mbak Alma dari mana? Dari Rangkas itu. Oh, lumayan jauh ya? Iya, lumayan, Bu. Oh, Mbak kesini dengan siapa? Saya naik ojek, kebetulan naik Grab ya? iya. Oh, Biasa aplikasi gitu. oh iya. Emang sekarang zamannya pakai aplikasi ya? Benar, Bu. Jadi gampang gitu. Oh iya. Bagaimana Mbak tadi perjalanannya? Apa tidak ada kendala sama sekali kan? Alhamdulillah lancar, nggak macet juga kok, Bu. Jadi agak cepat, biasanya tuh 1 jaman ya, ini 40 menitan gitu. Oh, alhamdulillah ya, Iya. tidak ada kendala. Mbak tahu tempat ini dari siapa ya? Saya direkomendasikan teman saya di tempat kuliah, di kelas tuh kayak ngomong-ngomong tentang tempat ini, jadi saya kayak mau gitu. Rekomendasi dari teman ya? Iya, betul. Bagus sekali Mbak, makasih ya sudah datang ke sini. Iya, terima kasih kembali, Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Intan Elisa Rahma. Saya di sini adalah seorang konselor dari Ilmu Konseling ini, Mbak. Salam kenal ya. Iya, Mbak. Iya. Sebelumnya apa Mbak pernah melakukan konseling? Belum, saya baru ini dan pertama kalinya sama Ibu. Oh, kebetulan pertama kalinya sama saya ya. Iya, betul. Sebelumnya, sebelum melakukan konseling, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu konseling ya Mbak, supaya kedepannya Mbak lebih paham. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor yang dimana konselornya adalah saya sendiri Mbak ya, dan kepada seorang konseling yang dimana konselingnya adalah Mbak sendiri secara face to face atau bertatapan seperti yang sedang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mengentaskan keresahan yang sekarang sedang Mbak alami Mbak. Nanti di sini kita akan bersama-sama mencari solusinya. Ada tujuan yang lainnya nih Mbak, yaitu untuk memandirikan klien. Jadi Mbak bisa menyelesaikan permasalahan Mbak sendiri nantinya Mbak. Ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada, Bu. Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Baik, saya lanjutkan ke tahap selanjutnya ya Mbak ya. Tadi kan saya telah menjelaskan apa itu konseling dan beberapa tujuan dari konseling. Jadi sekarang dalam konseling ini kami memegang beberapa asas nih Mbak. Yang dimana yang pertama asas yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Mbak ceritakan hari ini di sini di tempat ini akan terjamin kerahasiaannya Mbak. Nah, jadi Mbak tidak perlu khawatir rahasia Mbak akan diketahui oleh orang lain. Mbak percayakan sama saya? Percaya, Bu. Iya, baik. Baik, jika Mbak sudah paham, saya lanjutkan ya Mbak ya. Tadi kan saya telah menceritakan apa itu konseling dan beberapa tujuan dari konseling. Jadi dalam konseling ini kami memegang beberapa asas nih Mbak. Nah, asas yang pertama dan asas yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Mbak ceritakan di sini di tempat ini akan terjamin kerahasiaannya Mbak. Jadi Mbak tidak perlu khawatir rahasia Mbak akan diketahui oleh orang lain. Mbak percaya kan sama saya? Iya, percaya, Bu. Baik.
Asas yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Setelah Mbak percaya sama saya harap Mbak dengan sukarela menceritakan semua permasalahan atau keresahan Mbak pada saya, dan saya pun akan dengan sukarela dalam membantu Mbak. Asas yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Setelah Mbak percaya kepada saya dan Mbak pun dengan sukarela datang ke sini, saya harap Mbak dengan terbuka menceritakan semua keresahan yang Mbak rasakan, sehingga saya pun dengan sukarela dalam membantu Mbak. Dan asas yang terakhir adalah keputusan berada di tangan klien. Jadi mau dikerjakan atau tidak dikerjakannya proses konseling ini itu tergantung Mbak. Jadi saya di sini tidak akan memaksakan apapun. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Tidak ada. Sudah paham? Iya, alhamdulillah sudah paham, Bu. Benar, sudah paham. Iya, sudah. Baik, jika Mbak sudah paham, saya lanjutkan ya Mbak ya ke tahap selanjutnya. Jadi dalam konseling ini saya hanya mempunyai waktu 40 menit karena saya ada acara yang selanjutnya. Jadi kalau dalam permasalahan ini belum terselesaikan, Mbak boleh mengatur pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana? Apa Mbak tidak keberatan? Tidak, Bu. Baik. Tadi kan saya telah menceritakan dengan panjang lebar kepada Mbak. Jadi saya sekarang ingin mendengarkan apa sih tujuan Mbak kesini dengan panas-panas ya Mbak ya? Iya, kesini dengan panas-panas. Jadi boleh Mbak ceritakan sekarang. Oke, baik Mbak Alma, saya lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Tadi kan saya telah menjelaskan kepada Mbak Alma mengenai konseling dan asas-asas dari konseling. Nah, sekarang boleh giliran Mbak Alma yang menjelaskan kepada saya, ada apa gerangan sih yang membawa Mbak Alma datang ke sini, ke tempat ini? Boleh Mbak ceritakan sekarang Mbak? Boleh gini. Saya kan punya teman tuh. Udah deket kayak kemana-mana bareng gitu, udah kayak saudara banget pokoknya ya, kayak pokoknya udah main terus gitu ya, kayak ngerjain tugas apa-apa bareng semuanya. Tapi semenjak dia kuliah nih ya, kan mungkin karena jauh juga dia kayak mulai ngejauh, kayak udah ngejarak gitu. Saya nggak tahu ya apa karena dia sibuk atau gimana, tapi saya merasa gimana ya, sedih gitu. Dulu dekat, setidaknya menghubungi saya atau apa gitu ya, sekarang aja chatan kayak jarang banget. Jadi Mbak merasa bahwa teman Mbak menjadi Mbak? Iya, betul Bu, seperti itu. Apa yang membuat Mbak merasa bahwa teman Mbak menjadi Mbak? Banyak Bu, kayak sebenarnya kan dia libur gitu ya, tapi diajakin main kayak biasanya tuh kayak nolak terus. Terus saya tuh kayak katanya banyak tugas gitu, terus disuruh nemenin saya ke perpus, pokoknya kebiasaan kita saya ajakin lagi gitu ya, tapi dia malah kayak nolak terus. Tapi ya kebesokannya tuh kayak bikin sorry malah sama teman-temannya. Kayak gimana gitu ya Bu. Boleh Mbak ceritakan lebih detail lagi alasan kenapa teman Mbak menjadi Mbak? Jadi kayak semenjak dia kuliah tuh ya, dia kan jauh, terus kayak dia tuh banyak tugas segala macam, terus dia juga kayak organisasi. Saya mulai mulai mendekat gitu loh, kayak ngajak kemana-mana gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa sekarang kayak canggung gitu, padahal maksud saya tuh baik gitu ya. Dia nolak terus gitu. Saya maksudnya baik biar kita nggak canggung lagi, tapi
dia malah kayak gitu Bu. Apa sebelumnya Mbak dan teman Mbak pernah selisih paham atau semacamnya? Pernah Bu, waktu itu pernah berselisih paham. Boleh dijelaskan lebih detail lagi? Bagaimana alasan bisa berselisih paham atau bisa dijelaskan? Jadi waktu itu ya teman saya itu diajak terus beli buku gitu kan. Saya kayak suka beli buku, emang sering gitu ya, dia mau aja terus dia nolak. Alasannya tuh karena banyak tugas. Ya saya terima ya alasannya, tapi ternyata keesokan harinya dia main Bu sama temennya. Saya merasa kecewa ya, marah gimana ya Bu ya. Dia nolak saya, dia tugas nggak tahu ya dia bohong atau apa, atau udah selesai ngerjain tugasnya nggak tahu. Cuma kayak nggak ada ngomong apa-apa gitu sama saya. Kayak saya ngerasa gimana gitu. Terus dia juga kayak mulai gimana ya, nggak pernah ngejelasin apa-apa. Waktu itu kayak saya pernah mau suruh nganter saya itu buku. Emang udah biasa gitu, saya suka minta antar, dia mau aja. Tapi waktu juga pernah ada alasan, tapi dia jelas gitu alasannya, terus benar gitu. Tapi sekarang malah keesokan harinya gitu ya, pas saya minta antar dia nolak, dia malah main sama temennya gitu. Saya sebenarnya kecewa, marah gitu ya. Dia nggak ada kasih kabar apa-apa gitu, nggak ada chat saya gitu. Dia mau main gitu sama temennya, bukannya apa-apa ya, cuman kayak dia kan udah nolak saya gitu ya. Dia seharusnya kayak mikir perasaan saya. Nah waktu itu juga kita sempat berselisih paham, kayak adu argumen, katanya saya egois. Sebenarnya sedih ya, mungkin gimana ya, saya kan kayak ngerti, maksudnya ngerti dia juga seharusnya kayak ngerti saya gitu. Saya sejujurnya sedih. Apa Mbak merasa canggung sekarang dengan teman Mbak? Iya, semenjak saya dibilang egois ya, pasti saya nggak canggung. Apalagi ngecek gitu ya, takut kayak ngerasa keganggu karena perkataan dia gitu ya. Jadi apa sekarang Mbak dengan teman Mbak masih berhubungan seperti kayak chat, telepon atau semacamnya, bertemu? sebenarnya masih, cuman kadang-kadang kan kalau dulu kayak setiap waktu gitu ya, kayak pokoknya harus nggak absen gitu. Setiap hari itu chat apapun kayak diceritain gitu. Tapi sekarang kadang kayak sepentingnya aja gitu. Saya merasakan kesedihan yang Mbak Alma rasakan sekarang. Mbak Alma memang tidak mudah ya, jauh dari sahabat sendiri, apalagi teman Mbak Alma ini udah Mbak Alma anggap sebagai saudara ya Mbak ya? Seperti itu. Iya benar begitu. Terus saya bingung, saya yang salah atau dia yang salah. Saya nggak mengerti dia atau dia nggak mengerti saya. Jadi saya juga ngerasa bersalah sebenarnya di sini, kayak mungkin kurang komunikasi. Tapi saya juga menganggap dia juga nggak berperilaku baik gitu di hubungan ini. Iya. Baik Mbak Alma, di sini saya dapat menyimpulkan sementara Mbak Alma merasa bahwa teman Mbak Alma menjauhi Mbak dan menganggap Mbak itu tidak bisa mengerti keadaan dia ya, seperti itu Mbak Alma. Iya betul. Dan di sini Mbak pun merasa bahwa teman Mbak Alma tidak bisa mengerti keadaan Mbak Alma. Iya. Apa sekarang Mbak ingin berbaikan dengan teman Mbak? Iya Bu, saya ingin sekali. Tadi Mbak berbicara ingin berbaikan dengan teman Mbak, tapi saya lihat dari raut wajah Mbak merasa bingung.
Sebenarnya saya bingung, ragu. Ragu karena nggak yakin gitu Bu bisa berbaikan sama dia setelah apa yang terjadi. Apa Mbak sudah tidak percaya lagi kepada teman Mbak? Tentu saya percaya, saya sudah berteman lama dengan dia, tapi dalam keadaan dia marah seperti ini, saya nggak yakin gitu Bu. Bagaimana Mbak bisa menyebut teman Mbak marah kepada Mbak? Apa ada dari perlakuan atau perkataan dia yang membuat seperti itu? Sebenarnya saya baru lihat dari pandangan matanya aja sih Bu. Kalau lihat saya tuh kayak yang sinis gitu ya, kan kita udah berteman dekat guys, jadi gimana kalau orang dekat pandangan seperti itu kan, kalau orang-orang itu kayak kelihatan gitu dari luar laut wajahnya gitu Bu. Sebelumnya apa teman Mbak pernah semarah ini? Sebelumnya nggak pernah Bu, nggak pernah semarah ini, paling kayak argumen biasa aja gitu Bu. Kalian serius-serius banget gitu, nggak pernah marah sampai segininya gitu. Kalau boleh tahu, sekarang ini rencana kedepannya Mbak seperti apa? Iya Bu, saya ada rencana kayak saya mau berbicara baik-baik sama dia tentang kenapa marah, terus kesalahpahaman ini gitu ya. Saya harus gimana ya Bu, ada saran nggak untuk mengawalinya gitu? Menurut saya Mbak ada teman-teman Mbak bisa seperti main biasa gitu ke tempat-tempat yang Mbak dan teman Mbak biasa kunjungi atau yang teman Mbak sukai, dan di situ Mbak berbicara dengan bahasa, ya maksudnya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh teman Mbak. Tapi sebelum itu Mbak seperti mencairkan suasana dulu Mbak, seperti berbicara gurung gitu ya, agar teman Mbak lebih rileks dalam menghadapi percakapan yang akan Mbak sampaikan. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, sekarang ini saya rasa yang dibutuhkan Mbak Alma adalah merenungi kembali apa yang telah Mbak Alma lakukan atau pikirkan. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam teknik, di mana dalam konseling ini sebenarnya ada banyak teknik. Tapi mengenai keresahan yang Mbak Alma rasakan sekarang adalah saya akan menggunakan terapi Gestalt menggunakan teknik M-Teacher. Jadi nanti Mbak Alma seolah-olah memerankan dua tokoh yang berbeda atau dua kepribadian yang berbeda, di mana Mbak Alma seolah menjadi Mbak Alma sendiri dan seolah-olah menjadi teman Mbak Alma. Nah, nanti saya akan menyediakan dua kursi kosong yang dimana Mbak melakukan dialog top dog dan underdog. Nah, nanti di sini Mbak Alma yang merasa bahwa teman Mbak Alma ini tidak egois ya, merasa teman Mbak Alma ini egois, dan sebagai teman Mbak Alma yang merasa bahwa Mbak Alma yang egois. Gimana Mbak Alma, bisa dipahami? Ya, saya paham Bu. Benar-benar paham? Iya, saya paham. Baik, kita mulai saja ya permainan dialognya. Sebentar ya, saya akan menyiapkan dua kursi kosong untuk memulai terapinya. Baik Bu. Oke, baik Mbak Alma, Mbak bisa duduk di sini. Iya, terima kasih. Iya, duduk. Ya. Oke, baik Mbak Alma, kita akan memulai teknik M-Teacher, yaitu permainan dialog, di mana nanti Mbak Alma memerankan dua tokoh yang berbeda sebagai Mbak Alma dan sebagai teman Mbak Alma. Oke, sekarang Mbak duduk senyaman mungkin, relax, tarik nafasnya.
pelan-pelan saja Mbak. Tarik napasnya, Mbak tutup mata, keluarkan pelan-pelan. Ya, sekali lagi Mbak. Ulang-ulang sampai Mbak merasa rileks. Usahakan rileks dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah rileks Mbak? Ya, baik. Jika Mbak sudah rileks, sekarang saya akan minta Mbak Alma memutar kembali peristiwa atau keadaan ini mana Mbak, teman Mbak merasa bahwa Mbak ini seorang yang egois dan Mbak merasa bahwa sebenarnya teman Mbak yang egois. Mbak? Oke, baik Mbak Alma. Sekarang saya minta Mbak Alma memerankan dua tokoh yang berbeda, yaitu sebagai Mbak Alma sendiri yang berada di kursi sini dan sebagai teman Mbak Alma yang duduk di hadapan Mbak Alma atau di kursi kosong yang berada di hadapan Mbak Alma. Saya minta Mbak Alma memutar kembali konflik atau peristiwa apa atau kejadian yang merasa bahwa teman Mbak Alma ini menjauhi Mbak Alma. Mbak pikirkan, apa sudah ketemu konfliknya Mbak? Oke, jika sudah ketemu, saya minta Mbak Alma berpindah ke kursi yang ada di hadapan Mbak Alma dan Mbak Alma memerankan sebagai teman Mbak Alma dan mengatakan kepada Mbak Alma seperti apa atau ucapan-ucapan yang teman Mbak sampaikan. Boleh Mbak Alma berpindah dulu ke depan Mbak? Silakan. Oke Mbak Alma, sekarang Mbak Alma adalah sebagai teman Mbak Alma. Sebagai teman Mbak Alma, dan katakan apa yang teman Mbak Alma sampaikan kepada Mbak Alma yang duduk di hadapan Mbak Alma sini. Oke, sekarang boleh Mbak katakan. Saya nggak bisa Alma, saya pusing, saya banyak tugas. Kamu kan punya teman lain, coba sama teman-teman kamu itu loh. Gitu Bu. Itu yang Mbak katakan. Yang teman Mbak katakan. Iya, saya ingatnya seperti itu. Oke, saat teman Mbak berbicara demikian, apa yang Mbak katakan kepada teman Mbak? Boleh Mbak berpindah sekarang ke kursi yang ada di hadapan Mbak. Sekarang Mbak berperan sebagai Mbak sendiri dan katakan atau jawab apa yang tadi teman Mbak katakan. Saya kan cuma minta antar bukunya, nganterin beli buku. Kamu gak perlu marah kayak gitu. Saya juga suka ngertiin kamu, suka ngusahain kalau kamu minta antar atau apa. Kayak saya juga masih juga Itu. Setelah Mbak jawab demikian, apa yang dikatakan oleh teman Mbak, dan boleh Mbak sekarang berpindah lagi ke kursi yang ada di hadapan Mbak. Ketika Anda berbicara demikian, apa yang dijawab oleh teman Mbak? saya posisinya lagi pusing Alma. Coba kamu sama temen lain, kamu gak ngertiin banget sih. Seperti itu. Oke, saat teman Mbak berbicara demikian, apa yang Mbak katakan? Boleh Mbak kembali lagi ke kursi yang ada di hadapan Mbak. Mbak katakan sekarang. Oh, kamu jadi selama ini yang nganggap aku gak mengerti kamu. Kamu berpikir kalau aku gak ngerti kamu. Kamu kemarin nolak buat nganterin beli buku, tapi kamu malah main sama temen. Tapi aku gak marah, kurang ngertiin apa lagi. Udah Bu. Itu yang Anda katakan. Iya Bu. Saat Anda berbicara demikian, apa yang teman Anda jawab? Boleh Anda kembali? Apa ada percakapan selanjutnya atau Tidak ada Bu, saya langsung pergi.
saya tahu sakit hati dibilang kayak gitu. Anda pergi dari situ. Jika seandainya Mbak tidak pergi waktu itu, apa yang ingin Mbak sampaikan kepada teman Mbak? Berbicaralah seakan waktu berputar kembali, dan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada teman Mbak? Kenapa aku kayak gini? Kalau kamu bilang aku egois, terus kamu apa? Kamu kemarin sama teman-teman kamu asik-asikan di story, sedangkan kamu nolak ajakan aku buat nganter beli buku gitu. Itu yang ingin Mbak sampaikan. Ya. Baik, sekarang Mbak berpindah kembali sebagai teman Mbak, dan katakan apa yang akan Mbak jawab atau teman Mbak jawab seandainya Mbak berbicara demikian. Boleh berpindah. Baik Mbak, silakan. Kamu juga egois, Alma. Udah berapa kali aku bilang, aku tuh gak main, aku tuh ngerjain tugas sama teman-teman gitu. Itu yang akan teman Mbak sampaikan jika Mbak berbicara yang tadi. Oke, sekarang Mbak kembali duduk di sini. Mbak berperan sebagai Mbak sendiri dan katakan apa yang akan Mbak jawab jika seandainya teman Mbak berbicara demikian. Tapi kamu kemarin kayak nggak ngerjain tugas, main-main, bikin story gitu, senang-senang, ketawa-ketawa. Apa itu yang dibilang ngerjain tugas? Seperti itu, Bu. Sekarang Mbak kembali ke kursi yang ada di hadapan Mbak dan katakan apa yang ingin teman Mbak jawab jika seandainya Mbak berbicara demikian. Silakan Mbak, sampaikan. Aku tuh nggak main, aku tuh udah bilang kan sama kamu ngerjain project sama temen-temen. Itu banyak kan kok, nggak yang ada di story doang. Itu projectnya udah aku bilang kan sama kamu waktu itu. Itu Bu. Seperti itu. Sekarang Mbak kembali ke kursi ini dan apa yang akan Mbak jawab jika seandainya teman Mbak berbicara demikian. Kamu kayak main ketawa-ketawa gitu, kelihatannya kayak nggak ngerjain tugas. Jadi oke, nyangkanya kamu main-main aja, dan kemarin nolak ajakan aku tuh aku sakit hati. Kamu kelihatannya main nggak ngerjain tugas gitu, Bu. Oke, sekarang Mbak berpindah lagi Mbak dan jawab apa yang teman Mbak jawab. Yang aku upload di story itu bukan berarti keadaannya aku tuh pusing ya, udah project tuh ini udah bikin pusing banget, jadi tuh aku pengen refreshing gitu buat bikin story itu tuh buat nutupin kepusingan aku aja, seperti itu. Oke, sekarang Mbak kembali ke sini dan seandainya teman Mbak berbicara demikian, apa yang akan Mbak jawab? Boleh Mbak sampaikan sekarang. Tapi kenapa kamu nggak bilang baik-baik kemarin? Kan aku juga bisa nerima kalau kamu bicara baik-baik. Kamu malah marah-marah kayak gitu. Udah, Bu. Sekarang Mbak berpindah lagi Mbak ke kursinya dan katakan apa yang teman Mbak katakan jika seandainya Mbak berbicara demikian. Aku tuh lagi stres banget. Aku tuh di bawah tekanan tugas-tugas project yang banyak masalah di project itu juga. Jadi aku nggak bisa ngendaliin itu. Aku marah-marah tuh kayak karena udah bingung, udah stres, udah nggak tahu lagi kayak gitu. Sekarang Mbak kembali ke kursi Mbak dan katakan apa yang ingin Mbak jawab jika seandainya teman Mbak berbicara demikian. Katakan Mbak, boleh Mbak katakan. Coba kemarin kamu bilang baik-baik aku juga bakal menerima. Terus kamu kayak gitu bikin aku salah paham. Aku juga di sini salah, bikin semua jadi runyam, bikin semua kepusingan ini jadi salah paham. Begitu, Bu. Sekarang berpindah lagi Mbak dan jawab apa yang teman Mbak jawab.
Iya, di sini juga aku salah nggak bisa baik-baik karena stres itu. Aku juga minta maaf, kita seharusnya nggak ngeributin hal-hal kayak gini, kita udah dewasa seperti itu Kak. Itu apa yang Mbak jawab dan kembalilah ke sini. Iya, ini bener, aku tuh benar-benar ngerasa salah juga. Ini jadi pelajaran banget buat aku atau kamu ke depannya. Sudah selesai Mbak? Ya sudah. Oke ya Mbak ya. Ya. Oke, tadi Mbak telah mendengar alasan kenapa teman Mbak menjauhi Mbak. Apa yang dapat Anda pahami dan sampaikan? Jadi teman saya itu sebenarnya tuh banyak tugas proyek gitu di sama teman-temannya. Terus kayak dia tuh emang benar-benar sibuk banget, yang nggak bisa tuh main-main. Dan dia tuh sama teman-temannya itu sore-sore yang itu kayak buat nutupin kepusingannya aja. Itu pun kan dia itu teman-teman proyek tugasnya, jadi itu refreshing buat penutupin stres dia. Jadi dia sebenarnya sibuk. Saya di sini yang mungkin nggak bisa ngertiin dia. Jadi saat teman Mbak menolak ajakan Mbak waktu itu karena teman Mbak ini sedang mengerjakan proyek sehingga dia menolak ajakan Mbak, dan teman-temannya karena dia bermain dan refreshing dengan teman-temannya karena teman-temannya berada di rumah teman Mbak ini ya, sedang menginap sepertinya ya, dan dia pun tidak bisa meninggalkan temannya dan bermain dengan Mbak ya, seperti itu Mbak. Iya, saya juga kalau ada di posisi dia juga nggak bakal tega ninggalin teman-teman, apalagi urusan tugas ya, bukan main. Kalau misalnya main bisa kali ya buat ditinggal, buat ini kan juga kumpul sama teman-teman mereka itu karena urusan tugas, jadi masih nggak bisa ditinggal. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Sekarang Mbak bisa memahami ya keadaan teman Mbak. Apa yang ingin Mbak sampaikan kepada teman Mbak? Saya minta maaf karena saya egois, udah nggak ngerti kamu, padahal kamu banyak tugas dan itu pasti pusing banget. Saya bisa mengerti, saya bisa membayangkan ada di posisi kamu. Saya benar-benar minta maaf. Semoga kedepannya ini jadi pelajaran buat kita. Jadi sekarang Mbak telah mengetahui alasan kenapa teman Mbak seperti menghindar dengan Mbak. Iya, saya apa alasan tersebut dapat diterima oleh Mbak? ya tentu. Sepertinya di luar hujan ya Mbak ya? Iya, benar deras sekali ya. Ya, hujan. Abaikan saja ya Mbak ya, kita Iya. lanjutkan ke dalam proses konseling kita ini. Nah, setelah Mbak tahu alasan teman Mbak menghindari dari Mbak, apa yang ingin Mbak lakukan setelah ini? Saya pasti akan minta maaf ya, baik-baik kepada teman saya. Terus kayak mengungkapkan perasaan selama ini dan mencairkan suasana lagi, hubungan kita membaik lagi. Bagus sekali Mama. Memang dalam persahabatan ini udah bakal selamanya lurus-lurus aja ya, pasti ada liku-likunya. Persahabatan juga sama kayak kita bersama pasangan atau berpacaran seperti itu, pasti nggak selamanya mulus gitu ya, pasti ada liku-likunya. Tapi hal itu dapat menjadi acuan kita untuk lebih mengenal sahabat kita seperti apa gitu. Seperti itu Mbak. Iya benar Bu. Mbak Alma, tadi kan kita telah melaksanakan teknik install share dan prosesnya pun telah berjalan dengan lancar ya. Apa Mbak Alma sekarang merasa lega? Alhamdulillah saya merasa lega. Alhamdulillah ya.
kita telah melakukan tesnya, dan semoga Mbak dan teman Mbak segera baik ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Alma, jika kejadian tadi terulang kembali, Mbak bisa mempraktekannya sendiri ya Mbak ya, supaya Mbak bisa menyelesaikan permasalahan Mbak sendiri. Sampai sini, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya. Oke, baik Mbak Alma, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan Mbak pun tidak ingin menyampaikan kembali, kita akhiri saja ya, karena sekarang sudah 40 menit proses konseling kita berlangsung dan saya pun ada kegiatan yang selanjutnya. Semoga permasalahan Mbak dan teman Mbak tetap terselesaikan ya. Terima kasih Mbak Alma sudah datang rumah konseling ini, dan kebetulan pertama kali sama saya Mbak ya. Terima kasih. Semoga permasalahan kita semua yang bisa kita ya Mbak. Mari saya angkat ya. Mari Mbak Alma. Terima kasih ya Mbak Alma. Terima kasih ya, Bu. Hati-hati Mbak di jalan. Terima kasih Ya, udah sedikit mendingan ya badannya. Hati-hati Mbak. Mari. Assalamualaikum. Baik, video yang baru saja ditampilkan merupakan contoh konseling individual. Ada pula teknik yang saya gunakan dalam konseling ini adalah penstrukturan, attending, dan teknik khusus yang digunakan yaitu terapi gestalt menggunakan teknik empty chair atau permainan dialog. Teknik ini digunakan dalam membantu konseli untuk keluar dari proses introyeksi sehingga si konseli dapat merasakan konflik yang ia rasakan secara nyata. Jadi dalam teknik ini seorang klien memerankan dua kepribadian yang berbeda sebagai dirinya sendiri dan sebagai orang yang terlibat, atau disebut dengan top dog dan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan dan menuntut ataupun mengancam, dan underdog adalah membela diri, lemah, dan ingin dimaklumi.